حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat fadla bani adam bil ilmi wal amal hadana subul salam wa amana bi syariatin nabiyil karim asyhadu an la وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Puja dan puji syukur lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah, Tuhan yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita beserta keluarga besar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia telah diberikan pilihan dan kesempatan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pilihan kepada kita semua, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Allah berikan kesempatan kepada kita semua, mau bertakwa silahkan, mau zalim pun Allah persilahkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka juga beserta para calon penghuninya. Para jemaah sekalian, jika kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, yakni dengan menjadi orang yang beriman, dengan menjadi orang yang bertakwa, yang selalu taat atas perintahnya. Namun sebaliknya, jika kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil haqqu min rabbikum," dan
Kami telah menyediakan lidzalimin naro, neraka bagi orang-orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha, yang kejeraknya menembus mereka. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus Rasulullah kepada manusia untuk mengajarkan hukum-hukum Allah. Di dalam pelaksanaannya, Rasulullah juga menempatkan kasih sayang beserta dengan hikmah. Misalnya, Rasulullah pernah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara sebelum melaporkannya ke pengadilan. Hal ini dikenal sebagai restoratif justice di zaman sekarang. Namun, apabila sang korban telah memutuskan untuk membawanya ke pengadilan, barulah prosedur hukum akan dilaksanakan. Maka dari itu, Rasulullah SAW bersabda, "La'aful hududa fima bainakum." Hendaklah kalian saling memaafkan dalam masalah hukuman had fima bainakum yang terjadi di antara kalian. Fama balagni min hadin, sebab jika had telah sampai kepada kepada Nabi Muhammad SAW, maka wajib untuk dilaksanakan. Sementara itu, untuk pelanggaran yang sifatnya antara hamba dengan Allah, meskipun ada had atau hukuman bagi yang melanggarnya, Rasulullah lebih menyukai jika sang pelaku menyembunyikan dosanya tersebut lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Pernah ada seorang pemuda yang nyaris berzina, ia mengaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai kepada Rasulullah SAW. Saat Rasulullah mendengar ceritanya, beliau lalu membacakan sebuah ayat Al-Quran, "Wa aqimi sholata," dan laksanakanlah sholat tarafahan nahar pada kedua ujung siang, wa zulafan minal lail, dan pada perbulan malam. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayyi'at, dapat menghapus keburukan-keburukan. Dzalika dzikra, itu adalah peringatan lidzakirin bagi orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di lain kesempatan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu yang mengaku kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Mendengar perkataan yang tersebut, Rasulullah langsung menyuruh kepada Ma'is untuk pulanglah engkau dan bertobatlah. Betapa santunnya beliau dan betapa polosnya Ma'is yang tidak menangkap isyarat dari beliau. Karena merasa gelisah dan berdosa, Ma'is menghadap lagi kepada Rasulullah sebanyak 3 kali dengan permintaan yang sama, yakni sucikanlah diriku. Saat Ma'is menghadap untuk yang keempat kalinya, Rasulullah bertanya kepada Ma'is, "Wahai Ma'is, apa yang bisa aku sucikan darimu?" Ma'is menjawab, "Sucikanlah aku dari zina, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah tidak langsung menetapkan hukuman kepada Ma'is, akan tetapi ia bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah dia gila?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasul." Lalu beliau bertanya lagi kepada para sahabat, "Apakah dia minum khamar?" Lalu salah seorang sahabat berdiri untuk memeriksa bau khamar dari mulutnya, namun tidak tercium bau khamar. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada Ma'is, "Wahai Ma'is, apakah kamu benar-benar telah berbuat zina?" Ma'is pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Barulah setelah itu Ma'is dihukum rajam karena permintaannya sendiri. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan bahwa hadis tadi adalah himbauan agar tidak menceritakan dosa pribadi seperti zina kepada orang lain. Namun lebih baik seseorang langsung bertobat kepada Allah dengan menyesali apa yang telah dia perbuat. Serupa dengan cerita tadi, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta tentang seorang lelaki bernama Hazal yang mengaku berzina lalu dirajam. Rasulullah pun berkata kepada Hazal, "Ya Hazal, wahai Hazal, lau satarahu biridaika, seandainya kamu menutupinya dengan pakaianmu, lakana khairul laka, maka itu lebih baik bagimu."
baginya daripada harus dihukum rajam sampai mati. Yang terakhir dan yang paling utama tentu saja adalah meninggalkan segenap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita telah terlanjur terjatuh dalam lubang dosa tersebut, tapi Allah masih menutupi aib kita dan orang lain, maka alangkah baiknya kita menyambut kebaikan Allah tersebut dengan bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak menceritakannya kepada orang lain, apalagi sampai mengumbarnya. Rasulullah pun memberikan kesempatan kedua kepada para sahabatnya yang telah berbuat dosa. Kesempatan dimaksudkan untuk taubat Tuhan, taubat yang sungguh-sungguh dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari ceramah yang telah saya sampaikan tadi, jika kita telah melakukan sebuah perbuatan dosa lalu Allah masih menutupinya, maka segeralah bertobat kepada Allah dengan penyesalan, dengan menyesali apa yang telah kita perbuat dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Sebab jika dosa atau maksiat yang telah kita lakukan diketahui oleh banyak orang, lalu kita hendak untuk bertobat, maka hukuman had pasti akan dilaksanakan. Contohnya seperti perbuatan zina. Hukuman had bagi perbuatan zina bagi orang yang belum nikah adalah dicambuk sebanyak 80 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk orang yang sudah menikah adalah dirajam, yakni ditanam sampai kepala lalu dilempari batu sampai mati. Tapi jika kita menginginkannya lalu bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh dan berniat dan tidak mengulanginya lagi, maka insya Allah akan mengampuni dosa yang telah kita perbuat, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Hazal, ya Hazal, wahai Hazal, lau satartahu birida'ika, seandainya kamu menutupinya dengan pakaianmu, seandainya kamu menyembunyikan perbuatan zinamu, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi, akan khairul laka, maka itu lebih baik bagimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi ibadallah. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Alhamdulillah.